Cek. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita malam ini, kita akan masuk dalam ibadah pujian penyembahan, praise and worship. Saya percaya hari ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai saya menyapa shalom semuanya jemaat Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming atau yang ada di YouTube. Saya percaya malam ini kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan kita terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa yang memulihkan, yang menyembuhkan. Kita terima kemenangan yang luar biasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam ini Tuhan. Kami mendeklarasikan kami terima kemenangan daripada Engkau Tuhan. Malam ini Engkau hadir di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang terlepas Tuhan. Sesuatu yang memberikan kekuatan secara supranatural bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mempersembahkan ibadah praise and worship hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan. Ya Allah basakar Allah bala 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 bala. We worship you. Sekali lagi katakan, ku yakin, kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Amin. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampirimu kata kasih karunia-Mu Bapa.
Amin. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin, ku yakin. Yes, ya Allah bakaralabas, ya Allah basakaralabalabalabalabalabala. Yes, amin. Kemenangan. Sekali lagi kita katakan, ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Ya Rabba Sakaralabalaba, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Hiralaba Sakaralabalabalabalaba, Ya Rabba Sakaralabalabalabalaba. We worship You. Haleluya. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima urapan-Mu yang luar biasa dalam nama Yesus. Ya Rabba Sakaralabalabalabalaba. We worship You. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Urala basakara bala ya perkasa. Ya rabasakara terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Ya rabasakara kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan, membuat kami kuat, membuat kami optimis dengan hidup ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang
mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat Tuhan saja katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Yes, ya ralaba sakaralaba laba. Ingat Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu. kasih Yesus Kasih Yesus bagiku. ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang Yes, ya raba sakaralaba labo. ingat Hey, yeah. Kasih Yesus, kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan naikkan pujian ini, katakan kasih-Nya yang mengubah. yes, oh rabasaka rabalaba. Ingat kasih Kami ingat kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami, selalu ada. kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kasih Yesus, Oh, Yesus bagiku. Oh, oh. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Yes, ya Rabbamu, kasih-Mu dahsyat. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Wow. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, 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 oh, bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur oleh salib-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan luka kami, memberi kesembuhan, memberi kemenangan bagi kami. Ya Rabba sakara laba 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 laba. Ya Rabba ya Rabba
Kami bersyukur. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, amen. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami punya Tuhan yang hebat. Kami terima kemenangan yang dahsyat hari ini dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita dan siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bisa keluar dari kursimu, kasih tahu samping kiri kanan, bilang Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tetap di luar kursi, kita mau menari buat Tuhan Allah kita ya. Jangan masuk ke kursi, tetap di luar kursi. Kita mau nari, kalau masuk nanti alasannya sempit kan. Ya, ini 2 lagu praise di luar kursi. Kita menari dulu ya. Urapan di kepala haru yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah di
Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru dan cobanya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, urapan di kepala dan cobanya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi. Oh betapa Lebih semangat, indahnya. come on, urapan di kepala haru yang kecanggung dan cobanya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, terus semangat memuji Tuhan, amin. Katakan sekali lagi, kamu lebih daripada pemenang, amin. Haleluya, bilang kita lebih daripada pemenang, amin. Yes, haleluya. Wow, wow, Kami adalah lebih daripada pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Bapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Whoa, oh, 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 yeah, yeah, yeah. Katakan lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Bapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan haleluya.
Sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang, amin. Come on, sama-sama. Kita lebih dari pemenang, 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 kita lebih. Bilang saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih. Sekarang tunjuk kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? tidak ada men. Kita Lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, kita lebih dari pemenang, amin. Karena Tuhan kita adalah Raja, Dia Jenderal, amin. Yang berperang menggantikan kita, amin. Haleluya, Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, kita diberkati Tuhan, amin. Sore ini, amin, dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan ku bersyukur. Bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Ku bersyukur, bersyukur atas anugerah-Mu. Aku nikmati Tuhanku, nikmati semua kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di
setiap waktu kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Amin. Di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu yang mengikuti setiap kami sampai hari ini Tuhan. Keadaan kami boleh berbanding terbalik dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan hari ini. Tapi kami percaya kebenaran-Mu Tuhan, perkenanan-Mu, janji-Mu, anugerah-Mu ada atas setiap kami. Dan cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, merasakan gak gereja ini akan semakin dipakai Tuhan, di bawah Tuhan luar biasa, amin. Menjadi berkat, dan saya percaya akan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di tempat ini, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu menyaksikan tentang kisah perjalanan hidup saya yang luar biasa. Ketika kita nyembah tadi, saya diingatkan untuk menceritakan sebuah kisah dalam hidup saya. Ini kisah kejadian nyata, kisah nyata yang saya alami. Namun yang menjadi dasar firman, saya mempersiapkan yang lain sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi tadi ketika kita dalam hadirat Tuhan, saya diingatkan sesuatu di Yeremia 29:11. Ini firman, saya percaya ini menjadi ayat emas bagi beberapa orang. Dan ini firman ini kita sudah sering dengar. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengingat kisah saya masa kecil Bapak Ibu Saudara. Saya menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya sejak dalam kandungan, mama saya sudah menolak saya. Mama papa saya tidak menginginkan saya Bapak Ibu Saudara. Mereka menolak saya, lalu mereka menggugurkan saya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kapan, ketika saya usia 30 tahun dan saya sudah di Jakarta. Usia 29 tahun saya ke Jakarta, 1 tahun kemudian mama saya pengakuan Bapak Ibu Saudara. Nah saya diingatkan untuk menceritakan kisah ini. Bapak Ibu Saudara, sejak dalam kandungan, firman Tuhan kan bilang gini, aku sudah memilih dan menetapkan engkau. Bahkan sejak dalam kandungan ibumu, aku menenun engkau. Dia punya rancangan yang luar biasa. Tapi iblis mencoba menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya mengingat mama saya menceritakan, Anto,
kamu usia baru berapa minggu, kemudian berapa bulan, mama ke mantri. Karena di kampung cuman mantri atau bidan Bapak Ibu Saudara. Di kampung kami gak ada kendaraan motor, gak ada. Kalau motor masuk di kampung, satu kampung bisa kejar-kejar. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kampung saya, tapi luar biasa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tidak peduli engkau berasal dari mana, amin. Engkau mau di pedalaman sejauh apapun, kalau Tuhan punya rancangan atas hidupmu, maka akan digenapi, amin. Tidak peduli engkau tidak punya uang, tidak peduli engkau orang miskin, gak peduli. Tapi Tuhan punya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, mama saya mengakui kepada saya, dia bilang, Anto, dia nangis-nangis. Waktu saya usia 30 tahun. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya 42 tahun. Tapi ketemu orang bilang, kok kamu 14 tahun lalu saya lihat dengan sekarang lebih muda ya. Dia belum tahu. Karena setiap Jumat kami present worship di tempat ini, amin. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, amin. Bapak Ibu, kemarin saya di Malaysia, orang kaget. Istri saya juga kaget. Kok wajah saya, dia bilang, kamu pakai apa ya? Blush on atau apa ya kalau perempuan bilang ya. Padahal cuma kamera biasa, wajah saya tuh bersinar. Padahal saya nggak pakai apa-apa. Saya ketemu orang di Tanjung Priuk, kok wajah kamu beda ya? Saya bilang dia belum tahu. Kalau dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, wajah kita akan semakin muda, amin. Saudara ingat Kaleb ya, dia usia 80 tahun tapi seperti 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Iya benar ya Pak Gembala ya? 85 tahun ya, seperti 40 tahun. Wajahnya makin muda karena dalam hadirat Tuhan. Musa wajahnya bersinar karena ada kemuliaan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus menyembah Tuhan, wow, wajah kita makin berseri-seri. Masalah tetap ada, tapi bahasa saya tetap rock and roll, amin. Bapak Ibu Saudara, mama saya mengakui datang di bidan disuntik Bapak Ibu Saudara. Disuntik untuk menggugurkan saya. Lalu kok nggak jatuh-jatuh, mama saya pergi ke dukun. Dikasih minum racikan, ramuan, dikasih minum saya nggak jatuh-jatuh. Habis itu ke dokter lagi di kota Ternate, datang. Udah disuntik, dikasih obat, gak jatuh-jatuh. Bapak Ibu Saudara, kalau rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal, amin. Iblis merancangkan untuk menggagalkan, Anto harus meninggal dalam kandungan, dalam perut. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, amin. Amin. Bapak Ibu luar biasa. Ketika apa ya, saya hidup dalam penolakan, saya nggak ngerti masa kecil saya itu masa yang selalu suka bikin rusuh Bapak Ibu Saudara. Saya di sekolah minggu, saya di sekolah, saya di komunitas, terkenal saya suka bikin rusuh. Saya pecicilan dan tukang rame. Tapi banyak orang yang mengakui setelah saya SMA, setelah di sini, selesai SMA, mereka bilang, Anto, dulu zaman SMP, SMA saya benci sama kamu. Tapi saya tuh senang sama kamu. Kita tuh senang kalau nggak ada kamu nggak rame. Saya mengingat, Roh Kudus mengingatkan kembali. Ternyata saya di kampung halaman saya tuh rame bikin. Ramenya gimana Bapak Ibu Saudara? Setiap kegiatan ada. Acara orang dewasa, pesta pora saya nyanyi. Walaupun saya suara dulu sengaung. Jadi Teluk Bayu lagunya gimana sis? Teluk Bayu na 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 na. Na 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 na. Saya nyanyi suara hidung karena nggak ngerti, nggak tahu. Semakin orang ketawa, saya semakin senang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada satu kepercayaan diri. Tapi Bapak Ibu tahu, sebenarnya saya mengalami penolakan. Saya suka bikin rusuh ke sana kemari. Saya ganggu cewek-cewek, bukan ganggu nakal ya. Pasti saya jahil. Orang selalu teriak. Saya ingat masa SD sampai berantem sama kakak ketua kelas. Orang Papua tinggi besar. Dan papa yang pelihara saya datang ke sekolah bawa tombak. Gara-gara papa sayang sama saya bilang itu orang itu, papa saya Muni. Terus saya dipakai katapel, ada orang mau kena di sini Bapak Ibu Saudara. Masa kecil saya kalau nggak rame, desa itu pasti rame. Siapa Anto udah berantem sama siapa? Saya ingat ada nama Nasrun, saya ingat nama Kiur, saya ingat nama Gihon, saya ingat nama Agus. Saya berantem sama mereka. Habis itu saya baikan, karena kami punya toko di kampung, papa pedagang. Punya toko, beli hasil bumi. Jadi saya bisa kasih permen. Jadi baik lagi, tapi berantem lagi Bapak Ibu Saudara. Ternyata saya cross check Bapak Ibu. Kenapa saya gak menjadi orang yang insecure. Saya happy, tapi kenapa saya di setiap komunitas saya suka ganggu. Berantem, orang udah tenang-tenang, saya bikin sesuatu yang pasti rusuh Bapak Ibu Saudara. SMP saya ingat, SMA saya ingat, saya suka berantem Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika orang berpapasan lihat mata saya, apa ngana, apa kau, apa?
pasti jadi berantem Bapak Ibu Saudara. Lalu tambah saya punya ilmu Trisula Sakti yang dipotong kebal itu loh. Wah, saya lihat orang besar pun jadi kecil. Ternyata saya cross check, saya tertolak semasa kandungan. Lalu saya dekat dengan seorang wanita Bapak Ibu Saudara. Saya dekat tuh gak lama Bapak Ibu Saudara. Hubungan saya tuh gak harmonis dengan orang. Saya bukan orang yang jahat, orang yang nakal. Tapi seperti apa? Karena ada penolakan Bapak Ibu. Ternyata itu akar Bapak Ibu Saudara. Terjadi penolakan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyaksikan sekitar 30 perempuan dijodohkan. Entah dijodohkan saya deket tapi gak pernah jadi Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah jadi. Ternyata ada satu mentor saya menceritakan gini. Coba kamu cross check deh. Kenapa kamu dekat dengan seseorang entah lawan jenis, kamu membangun hubungan. Tapi selalu tidak akur. Atau dengan orang lain kamu selalu insecure, bermasalah. Ternyata coba kamu cross check deh di latar belakang keluarga kamu. Apakah kamu pernah mengalami tertolak? Bapak Ibu Saudara, mama saya mengakui di usia 30 nangis. Saya usia 30, 12 tahun lalu mama saya mengakui. Lalu saya sudah mendapatkan kasih Bapak, saya bilang, "Ma, saya sudah mengampuni mama. Saya sudah mengampuni mama, jadi mama tidak usah merasa bersalah. Justru saya bersyukur," saya bilang. Justru saya bersyukur karena saya mengalami penolakan sejak kecil. Tuhan punya rencana itu luar biasa dalam hidup saya. Saya bisa melayani orang-orang yang mengalami penolakan. Ketika saya dekat dengan mereka, saya dapatin impresi, wah ini orang ini manifestasinya penolakan. Dia mengalami keterikatan, dia mengalami sesuatu. Jadi Roh Kudus bisa kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mama saya bergumul selama 30 tahun untuk menutupin. Dia pernah mau bunuh saya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, coba cross check dalam hidupmu hari-hari ini. Mungkin engkau bekerja gagal, engkau melakukan sesuatu gagal, engkau berusaha sesuatu tapi gak konsisten, gagal. Coba cross check di masa lalumu. Karena firman Tuhan juga berkata, ketika nenek moyang kita atau kita melakukan dosa dan tidak ada pemberesan, itu akan ada kutuk keturunan, generasi ketiga bahkan keempat. Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita mengalami ya udah kita putuskan. Papa saya papa yang gampangan. Pak minta uang. Karena papa saya pedagang minta uang. Mau beli rokok. Ini. Dia gak kasih firman. Dia cuma kasih duit. Papa saya gampangan. Saya melakukan kesalahan pun. Ya dia tetap mengasihi saya. Dia tidak kasih firman. Karena dia juga gak cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dikasih uang. Mencukupi apa yang kita butuh. Bapak Ibu Saudara, hidup kita jadi hancur-hancuran. Kenapa? Figur papa saya bukan menyembah Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan. Yang dipikirkan apa? Tiap hari lihat nama-nama hutang orang. Beneran, tiap hari sempat sakit selama 3 tahun. Gara-gara cuma mikirin hutang orang belum bayar. Tapi ketika mengenal Yesus secara pribadi Bapak Ibu Saudara, papa saya dipulihkan Tuhan. Hari ini kami satu keluarga semua menyembah Tuhan. Dimulai dari mama saya yang tadi yang menolak saya sejak kandungan Bapak Ibu Saudara. Mama saya yang mau bunuh saya. Rencana mau bunuh saya. 5 kali loh. Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan pertolongan Tuhan. Hari ini saya nggak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bersyukur atas kejadian apa yang mama saya lakukan. Bukan berarti saya mengiyakan. Tapi itu kondisi ketika mama saya tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu mama saya juga suka panggil dukun. Papa saya juga percaya dukun. Lalu kalau oma yang sudah meninggal, papa mama selalu ngajarin kami gini ke kubur. Bersihin kubur ya. Pulang oma jangan ganggu Anto. Kong jangan ganggu Anto. Kita taburin. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata tanpa sadar saya terikat dengan spirit orang mati. Kuasa-kuasa orang mati Bapak Ibu Saudara. Waktu SMP saya nggak sadar. Ketika lagi belajar malam tiba-tiba ada seperti angin masuk dari. Kalau dia mau datang Bapak Ibu Saudara. Kalian-kalian yang sudah pernah mengalami ada kuasa yang lain yang secara nyata. Pasti kemungkinan bisa sama dia datang ya. Bapak Ibu Saudara saya lagi belajar tiba-tiba dari jendela ini. Itu saya udah ngerasain ada spirit yang negatif. Tiba-tiba seperti angin.
langsung masuk ke tubuh saya Bapak Ibu Saudara. Bisa masuk ke tubuh saya itu bisa sampai gemetar. Saya belum bisa bahasa roh, tapi saya cuma belajar. Haleluya, haleluya. Saya nggak ngerti, saya juga masih SMP Bapak Ibu Saudara. Saya masih di gereja lama, saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Lalu satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya terima ilmu itu yang saya cerita, Trisula Sakti. Trisula Sakti. Saya dalam hidup sakit hati, mengalami penolakan, lalu saya punya ilmu. Saya menjadi orang yang sombong, yang kuat. Saya bilang siapapun yang berani macam-macam, saya akan hajar. Bapak Ibu tahu nggak? Saya pernah taruh orang di dalam got, Bapak Ibu Saudara. Karena waktu saya belum punya ilmu, ceritanya gini Bapak Ibu Saudara. Kami dari Halmahera mengungsi karena kerusuhan ke Manado. Tepatnya di Amurang kalau ada orang Sulawesi. Lalu tiap hari orang memanggil saya, woi kerusuhan, kerusuhan. Seperti di setiap lorong, Bapak Ibu di Jakarta ini aman. Orang bilang kalau merantau ke Jakarta, hati-hati ada kapak merah. Sampai sekarang pun saya belum ketemu kapak merah. Tapi Bapak Ibu kalau ke Sulawesi, ke Manado, setiap lorong pasti ada geng, ada penjahatnya. Dan mereka kalau udah minum, Bapak Ibu Saudara, itu ada pisau. Kalau orang dari Sulawesi pasti tahu, woi sini Cak, minum dulu. Kalau kita nggak minum bisa dikeluarin pisau. Dan saya mengalami tekanan yang begitu tinggi Bapak Ibu Saudara. Tiap hari, woi Ternate kerusuhan, woi saya dijuluki kerusuhan. Dan waktu itu memang masa kerusuhan. Jadi kita mengungsi ke tempat itu. Saya mengalami tekanan yang luar biasa. Ketika sekolah tiap hari saya minum anggur Bapak Ibu Saudara. Ke warung 2.000 tapi sudah minum obat Cina. Obat Cina atau cap tikus. Oh mata udah merah, saya bawa bedah. Jadi mata saya merah tapi mukanya segar. Lagi belajar tapi udah kencang. Oh saya ngerokok Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara saya terima ilmu tiba-tiba. Namanya ilmu Trisula Sakti. Jadi Trisula Sakti artinya gini. Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika menerima ilmu itu Bapak Ibu Saudara, saya harus memakan diumpamakan seperti 5 roti dan 2 ikan. 5 makanan basah dan kering. Saya pilih 3 makanan kering dan basah kue-kue. Lalu 2 ikan tuh diumpamakan 2 ikan tuh minum pilih susu, teh atau kopi. 2. Jadi setelah saya minum, saya ditaruh di kamar gitu bersila, dikasih minyak urapan, dikasih minyak gitu ya, dikasih salib, di dahi lalu di kaki. Saya disuruh bersemedi diam Bapak Ibu Saudara. Lalu ditransfer ilmu. Waktu dibilang fokus, saya enggak fokus. Karena apa? Pikiran saya jorok. Penuh dengan tekanan, penuh dengan sakit hati. Saya enggak benar-benar fokus Bapak Ibu Saudara. Lalu 2 jam kemudian saya disuruh keluar. Waktu saya keluar Bapak Ibu Saudara, 5 orang dengan pedang langsung. Saya diajarin, kamu menggunakan ilmu ini jangan pada saat kamu lagi marah. Atau kamu balas dendam, jangan. Pada saat keadaan terdesak. Mereka nggak kasih tahu kalau saya mau diuji. Jadi caranya gini, kamu cuma seperti kayak gitu. Bapak Ibu pernah lihat di film-film kan? Lalu tiba-tiba saya keluar dari kamar, 5 orang sudah dengan pedang. Oh, saya dikejar langsung dipukul. Saya gitu. Itu benar-benar mereka Iya, terpental sekitar 3 meter atau 4 meter. Tapi saya itu nggak berasa itu sesuatu dari diri saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya itu kuasa-kuasa daripada si jahat. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya sudah terima ilmu itu. Saya pulanglah ke kampung yang kita mengungsi. Wow, saya lihat orang yang besar pun bisa jadi kecil Bapak Ibu Saudara. Lalu satu waktu orang yang pernah mukul saya, ternyata saya cuma diam. Saya lagi gendong ponaan. Ternyata dipikir masih biasa-biasa. Saya balikin ponakan saya lalu saya balik lagi. Bro, lain kali jangan gitu ya. Langsung saya tak hajar. Orang Sulawesi bilang menyako kambing Bapak Ibu Saudara. Menyako kambing, pak di dalam got Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kampung kejar sampai di rumah. Mereka di luar udah dengan pedang teriak-teriak. Tapi mereka nggak berani masuk di depan pintu yang ada pagar. Karena apa? Itu hukum rimba ya kalau orang Sulawesi. Berani masuk di dalam pintu aja. Kita bunuh, kita potong juga itu hukum rimba. Bapak Ibu Saudara, mereka nggak berani. Lalu saya karena ada ilmu itu nggak takut Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara ilmu itu mencelakakan. Mau menggagalkan membunuh saya sebenarnya.
Satu ketika saya sedang di kamar kos, tiba-tiba koko saya yang kedua nelpon, "Anto, Kona rasakan ada sesuatu di belakang kamu." Waktu dia bilang gitu, Bapak Ibu, kepala saya besar sekali. Dia bilang, "Sekarang juga kamu panggil teman kamu panggil teman band kamu." Lalu dia doa. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Waktu dia doa yang keluar dari suara saya itu nenek-nenek. Saya sadar. Orang kalau dalam kuasa kegelapan dia sadar. Sebab apa? Ada roh yang lain dan kita sadar. Makanya ketika kita ditumpang tangan doa pelepasan bukan berarti kita nggak sadar. Kita sadar. Tapi kita sepakat nggak dengan hamba Tuhan yang mendoakan? Kalau kita sepakat jadi terlepas Bapak Ibu Saudara. Lalu suara saya nenek-nenek tua banget. Keluar. Teman saya yang lagi main gitar nyanyi. Sampai ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sama ada gerakan ilmu yang saya pernah terima dan itu keluar. Setelah itu saya sadar. Wah, luar biasa. Padahal yang mendoakan saya di Maluku, saya di Tangerang, di kos-kosan di Kelapa Dua. Tapi kuasa itu terlepas Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kuasa Tuhan dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, amin. Tuhan tidak pernah gagal. Yang menjadi hal yang luar biasa saya mau ingatkan, responi. Kalau hari ini engkau mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, saya akan gak ada harapan. Belajar tenang. Lihat rancangan Tuhan dalam hidupmu. Lihat firman. Makanya tadi lagu, kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Orang boleh bilang kamu bodoh, kamu gagal, kamu gak berguna, kamu gak ada apa-apanya. Biarkan perkataan mereka. Tapi perkataan firman bilang kamu berharga, kamu sangat mulia, ada masa depan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sakit hati kepada mama, saya tidak meresponi panggilan Tuhan, hari ini Tuhan gak akan pakai saya, gak akan saya bisa dapat melayani berdiri di tempat ini. Tapi justru ketika mama saya mengakui, saya usia 30, 2011. Lalu 2018 saya pulang ke Maluku. Bayangin 10 tahun kemudian baru saya punya kesempatan pulang. Dan saya memberkati papa mama saya. Saya datangi, saya peluk mama saya rekonsiliasi. Saya bilang, mama jangan rasa bersalah. Saya sudah mengampuni mama, saya tidak marah. Justru saya bersyukur. Memang ini salah satu rencana Tuhan untuk saya bisa mengalami ini. Biar saya punya kisah. Tuhan tahu nggak kalau mama saya mau menggugurkan? Tuhan tahu mama saya punya tujuan mau membunuh, menggugurkan. Tapi Tuhan menggagalkan rancangan manusia. Tuhan mau rancangan Tuhan jadi atas hidup saya. Demikian dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apapun yang sedang kau alami. Tapi percayalah ketika kau ada dalam titik terendah, dalam lembah kekelaman, percaya. Orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami proses. Sebenarnya Tuhan lagi memurnikan dia dan Tuhan lagi membawa dia kepada rancangan rancangan dan tujuan Tuhan yang mulia. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Hamba sudah menceritakan kisah di mana mama mau menggugurkan. Sehingga saya mengalami penolakan. Saya mengalami hal-hal seperti kegagalan demi kegagalan di dalam hidup saya. Tetapi ketika mengalami kasih Bapa, mengalami kasih Tuhan, saya berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan mama, dan meresponi setiap panggilan yang Tuhan beri dalam hidup saya. Demikian Tuhan, saya berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan setiap orang-orang yang mengikuti YouTube atau live streaming Tuhan, mereka juga diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, mengalami seperti diproses Tuhan, mengalami dalam titik terendah, tapi mengingat ada rancangan Bapa yang penuh damai sejahtera. Rancangan Bapa bukan rancangan yang menggagalkan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Besok negara kita merayakan ulang tahunnya ya, yang ke-79. Nah, mari kita sama-sama berdoa membawa negara kita ke tangan Tuhan. Negara yang sedang digoyang ini ya.
lewat pilpres, habis ini mau pilkada. Ini 17 Agustus saya banyak terima hasutan-hasutan ya. Tapi kita orang Kristen percaya negara kita ini ada di tangan Tuhan. Negara kita masih banyak orang-orang seperti kita yang terus berdoa, terus menaikkan doa kita. Dan doa orang benar itu besar kuasa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan rasa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu,
kita akan masuk ke persembahan. Diberkati dengan kesaksian tadi. Diberkati. Maka tadi dikatakan di Alkitab bilang jagalah hati dengan penuh kewaspadaan karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Hati-hati dengan hati, jangan membenci atau menolak siapapun karena pancarannya itu akan mempengaruhi orang lain. Kita hadir di sini untuk jadi berkat, untuk jadi garam dunia. Jadi yang terpancar harus kehidupan yang bersih, yang mempengaruhi orang lain dengan kebaikan. Amin. Apapun yang dia kerjakan, tugas kita cuma 2, mengampuni dan mengasihi. Yang lainnya sudah bukan tugas kita. Ya, kalau Anda merasa diberkati, sudah waktunya kita ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberi yang terbaik. Yang terbaik bukan bicara tentang berapanya, yang terbaik bicara tentang hati yang bersuka cita saat memberi. Memberi dalam kesesakan harum di mata Tuhan. Amin. Silakan pendeta berdoa. Ayo kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih. Kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Saatnya Bapak, kami akan berikan persembahan dengan sukacita. Kami mau beri dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk. Memberi, berdiri, menari. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on. Allah, Anda yang berbeban berat, nyatakan. Come on. Yang sedang sakit, nyatakan. Yes. Yang sedang sakit hati, nyatakan. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang jemaat sekalian kembali hadir dalam ibadah Minggu 18 Agustus 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Jifki Priyatelna. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Baptisan selam perdana telah dilaksanakan pada hari Kamis 14 Agustus 2024. Bagi saudara yang ingin dilayani baptisan selam, silakan menghubungi sekretariat dari Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader masih berlangsung hingga bulan September. Jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital batch ketiga akan kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus jam 1 siang dan hari Jumat tanggal 16 Agustus jam 16.30. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 11 Agustus 2024, sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 18 Agustus 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah tiba di ujung ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkarya melimpah, El Shaddai, berkarya Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah pujian dan penyembahan, praise and worship ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan, Pastor Lovely, Bintoro dan juga Pendeta Anto Sanfaat Tuhan. Berkati mereka untuk semakin heran dahsyat memimpin ibadah pujian dan penyembahan Tuhan. Kami juga diberkati oleh kesaksiannya Tuhan, bahwa mari kita jangan mengalami perasaan tertolak. Kita harus menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita selalu punya pemikiran yang baik
kepada Tuhan, maka kita akan selalu punya pengharapan. Ketika kita punya pengharapan, kita punya iman, Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kita punya iman, mukjizat pasti kita alami. Itulah sebabnya jangan merasa Allah masih marah kepada saudara. Jangan merasa bahwa engkau tidak layak di hadapan Allah. Hari ini sadari, oleh karya salib Yesus, setiap kita hari ini menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir dan juga Tuhan berikan kami kesehatan yang sempurna, berikan kami sukses apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan besok kami akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Tuhan. Ini adalah umur yang dewasa, maka kami juga berdoa negara kami semakin dewasa, semakin sejahtera, semakin makmur dan maju Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpinnya juga Tuhan semakin dewasa untuk memberikan untuk yang terbaik bagi negara kami. Kami berdoa besok akan ada juga upacara kemerdekaan di IKN dan juga di Istana Negara Jakarta. Agar semua berjalan lancar Tuhan, tidak ada hambatan, tidak ada kerusakan. Agar semuanya benar-benar Tuhan hikmat dan juga ini menjadi titik awal negara kami punya ibu kota yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan sebentar juga bulan Oktober ini juga Tuhan kami akan ulang tahun yang pertama. Dan kami telah melihat Tuhan bahwa Tuhan semakin memakai Mount Hermon Church ini Tuhan. Semakin banyak pelayanan-pelayanan yang Tuhan tambahkan. Kemarin juga telah ada baptisan. Demikian juga sebelumnya juga mendoakan tempat usaha, gedung Tuhan. Demikian juga pelayanan, penghiburan dan penguburan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus nambahkan pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan kepada Mount Hermon Church. Demikian juga Tuhan juga telah menambahkan jemaat Tuhan. Sehingga Gereja Mount Hermon ini pada hari ulang tahun yang pertama nanti Oktober kami telah melihat telah memenuhi syarat sebagai gereja minimal 20 orang. Sekarang terlihat sudah terpenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin berdoa juga untuk pemimpin kami khususnya besok di hari ulang tahun agar negara kami semakin aman, sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu agar sehat dan apapun yang mereka rencanakan semuanya sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ibadah sudah selesai.